Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Selamat pagi. Dan hari ini kita akan membahas tentang hukum perjanjian ya. Ada salah satu pertanyaan kemarin kepada saya mengenai apakah perjanjian eh, yang dilakukan dengan anak di bawah umur atau belum cakap hukum itu sah. Jadi ada beberapa pertanyaan kepada saya mengenai apakah jual beli yang dilakukan dengan orang di bawah umur atau masih anak-anak atau belum cakap itu sah menurut hukum. Menurut hukum seperti apa ya gitu ya analisisnya. Jadi untuk syarat sah perjanjian itu udah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan sampai sekarang, masih digunakan ya. Acuan sebuah perjanjian itu yaitu di dalam pasal 13, 20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ ada 4 syarat sahnya perjanjian yang wajib dipenuhi ketika sedang melakukan perjanjian, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi itu nanti perjanjiannya tidak sah ya. Jadi ada syarat subjektif yang eh, yang harus terpenuhi. Syarat subjektif itu syarat terhadap subjek hukumnya. Subjek hukumnya itu yang melakukan perjanjian, dan ada syarat objektif. Syarat objektif itu syarat kepada bendanya, benda yang diperjanjikan. Jadi ada dua syarat, syarat subjektif dan syarat objektif. Mari kita baca pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama sama yang kedua itu syarat subjektif. Yang pertama yaitu adanya kata sepakat dari para pihak. Kata sepakat dari para pihak di sini dimaksudkan bahwa kedua belah pihak ini sudah mengetahui isi perjanjian dan menyetujui isi perjanjian tersebut serta mengetahui konsekuensinya dari perjanjian tersebut. Jadi ketika kalian melakukan perjanjian, kalian pasti sudah tahu kan apa yang kalian perjanjikan, dan isi dari perjanjian tersebut itu wajib ada di setiap perjanjian. Dan syarat subjektif yang kedua yaitu para pihak itu tidak di bawah umur dan sudah cakap hukum. Jadi ketika melakukan perjanjian itu dicek dulu ya. Jadi KTP-nya sudah dewasa atau belum. Menurut hukum perdata kan ukuran dewasa kan 18 tahun ya. Kalau di hukum perkawinan 21 yang nanti itu pembahasannya nanti aja yang mengenai batas dewasa, karena setiap undang-undang itu memiliki batas dewasa masing-masing. Dan jadi untuk syarat 1-2 ini tadi yaitu syarat subjektif yang harus dipenuhi. Jadi subjek hukumnya harus memiliki itu tadi ya. Para pelaku perjanjian yang membuat perjanjian itu harus sudah dewasa, dan adanya sepakat dari para pihak itu harus terpenuhi. Jika salah satu syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dan tidak sah ya. Dan untuk syarat ketiga yaitu adanya kausa tertentu ya, suatu hal tertentu ya. Jadi adanya hal yang diperjanjikan, adanya barang yang diperjanjikan, entah itu barang berwujud atau tidak. Dan yang keempat yaitu adanya kausa yang halal. Kausa yang halal ini maksudnya bukan halal haram di agama Islam ya, maksudnya perjanjian tersebut objeknya tidak melanggar aturan perundang-undangan, tidak melanggar norma, dan itu tidak ilegal seperti itu ya. Jadi ketika Anda melakukan perjanjian misalnya jual beli narkoba itu, jadi menurut hukum itu tidak sah. Ketika Anda melakukan jual beli kayu ilegal logging gitu ya, tidak sah itu jadi perjanjiannya. Jadi untuk syarat objektif ini, ketika dua syarat ini tidak terpenuhi terhadap barang yang diperjanjikan, di situ nanti perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi secara otomatis dia batal demi hukum ya. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah perjanjian atau jual beli yang dilakukan dengan anak di bawah umur itu sah atau tidak? Jadi perjanjian itu tidak sah karena syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Jadi perjanjian itu dapat dibatalkan.
Jika kalian sudah melakukan perjanjian misalkan jual beli handphone dengan anak kecil itu, jadi itu perjanjiannya tidak sah dan handphone tersebut bisa diambil kapanpun oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini misalnya oleh walinya, oleh bapaknya atau siapanya ya. Dan tanpa adanya ganti rugi, karena di hukum perjanjian itu ada salah satu unsur kehati-hatian. Jadi kalian harus hati-hati terlebih dahulu ketika kalian melakukan jual beli atau perjanjian. Jadi selalu hati-hati. Dan terima kasih banyak, itu tadi ya pembahasan mengenai perjanjian anak di bawah umur ya, yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang belum cakap itu sah atau tidak. Terima kasih banyak. Dah.